Selamat datang di konten yang sudah ditunggu-tunggu oleh ribuan, bahkan puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, bahkan miliaran dari warga seluruh intergalaktik di muka bumi ini, Son. Di universe ini, Son. Sampai nggak ada editan galaksi di sini. Nggak ada. Harus diberi somasi langsung ininya apa editornya dikasih somasi, Son, langsung. Iya. Awas Anda kalau nggak ada editan galaksi, yo. Oke, karena bintang tamu hari ini itu adalah seorang content creator yang sangat ini ya, Son, sangat mencintai dunia astronomi dan luar angkasa ini, Son. Yes, ya kan? Ini hobinya bahkan ya, jadi hobi ya. Jadi hobi, Son. Nah. Emang yang di bumi ini kurang banyak buat dipikirin, nggak usah sampai mikir-mikir. Pertanyaan saya gitu kan? Pertanyaan saya gitu mungkin kan? itu kebanyakan hidupnya privilege mungkin. Mungkin. Biasanya begitu sih. Biasanya begitu ya. Jadi bisa aja deh. Gitu kan. Jadi bisa mikirin yang di luar bumi gitu ya. Benar. Ini kalau nggak privilege mikirin makan besoknya susah gitu Mas. Iya. Benar. Itu dia. Ini dia bintang tamu kita pertama di tahun 2026 ya, Son. Bener banget. Langsung aja kita mulai start with the bang. Ini dia. Bima Nasution. Selamat malam, siang, sore semuanya. Asik. Ya kan. Terima kasih banyak Bima udah datang ke sini ya. Yoi. Atau di Instagramnya Bimstagram ya namanya. Betul. TikToknya Bimstagram juga apa Bimstok nih? Sama juga gitu. Oh, sama. Maksudnya gue mikir ya apa ya? Bimstagram tetap ya. Iya. Iya, pantesan kemarin gak menang ya soalnya di Twitter. Pantesan. Iya, mau menang ya Bimstagram. Loh. Itu mungkin terlalu dong. kontradiktif ya Terlalu jadinya. kontradiktif. Bener Gitu. juga ya. Walaupun kontennya abis ini. Gue ganti deh abis ini. Nah, tergantung mau datang ke uang mana abis itu. Oh, iya bener. Gitu. Nah. Disesuaikan aja. Bimstagram, Bimstop, Bimtube harusnya. Bimtube. Gitu. Ya kan, walaupun orang agak susah ngingetnya kalau begitu ya, Son ya. Tapi kontennya menurut gue bagus banget, Son. Oh gitu. Karena dia selalu membahas tentang luar angkasa ya kan. Betul. Which is itu adalah jarang sekali ya ada konten creator yang membahas luar angkasa gitu, Son. Jarang. Soalnya itu ini ya bisa dibilang itu niche yang mungkin nggak semua orang mikirin, apalagi di Indonesia ini. Bener sih. Iya kan? Bener juga. Kalau misalkan kita pikir-pikir gitu ya, orang cuma ngeliat doang, nggak mikirin. Dan gue juga cuma ngeliat doang, nggak nyampe mikirin sih, Pak. Oh, iya maksudnya mau melajarin yang di luar aja tuh kayak mungkin untuk negara berkembang tuh jarang sekali ya orang pikiran Bisa gitu. dibilang kayak gitu sih. Iya kan? Dan apa ya? Di Indo mungkin karena banyak kendalanya juga gitu kan dari cuaca. Ya? Oh bukan. Enggak. Pemerintah tadi. Salah satunya juga itu mungkin. Oh, hati-hati Anda, bentar lagi perang dunia ketiga nih, jangan sembarangan Anda ngomong ini. Anda mau diculik Anda. Kemarin orang Madura ya culik sama bukan? Oh, bukan. Maduro itu Maduro. ya. Iya makanya apa menurut gue ya topik ini tuh gue pengen banget angkat gitu ya karena di Indonesia ini kayaknya mikirin luar angkasa tuh masih jarang orang-orang. Jarang. Tapi yang suka banyak. Banyak banget. Yang suka banyak ya? banget. Yang suka Makanya banyak. gue sampai sekarang masih bisa makan Pak bikin konten ini. Benar. Berarti emang ada pasarnya dan ya bisa kesana nanti orang-orang Indonesia gitu ya. Ini bisa dibilang baru memulai kali ya. Jadi udah di tahap mulai naik nih. Orang-orang udah mulai melek dan udah mulai banyak yang suka sama luar udah angkasa. banyak dan makin banyak lagi menurut gua kayak gitu. Nah, itu dia. Gue potong-potong, tapi bagian gede buat gua. Nah, itu dia ya. Mending langsung aja kita mulai. Selamat datang di episode yang bakalan seru. Kali ini seru banget, gue udah semangat banget ini, karena topik ini bakalan lama ini kayak kita ngobrol nih sama. Wah, gila banget ya pokoknya. Langsung aja kita mulai. Selamat datang di episode terbaru dari Di Atas 12. Menurut lo apa ancaman paling ngeri yang akan datang dari luar angkasa? Ancaman ya? Dari Yang luar angkasa semacam menurut kita lo apa deh? Kalau menurut pemikiran orang awam kan kalau gue sebagai apa ya orang yang udah tahu lah luar angkasa. Tapi kalau menurut pemikiran orang awam, menurut lo berdua apa? Menurut pemikiran orang awam ya badai matahari yang pertama ya kan. Asik. Itu habis SKS. Itu nggak awam ya? Itu habis nggak awam. SKS Oh gitu. iya benar. Sistem kebut malam sih kemarin. Benar, badai matahari ya karena bisa mengganggu satelit-satelit ya kan, sama merusak. asteroid juga. asteroid, Enggak ya kan? berpikiran buat alien gitu invasi ke Alien bumi salah gitu. satunya Alien, bisa ya kan. juga. Tapi kalau menurut
gua gitu ya, menurut pendapat saya biar aman, Pak. Oke. Kepercayaan maksudnya. Iya. Menurut kepercayaan saya. Takut dituntut NASA apa gimana kan? Kayaknya NASA nggak nonton ini deh kayaknya deh. Jadi aman. Anda silakan fire away. Sebenarnya kalau misalkan orang-orang mungkin ngiranya kayak ada alien datang invasi ke bumi, atau misalkan ada asteroid yang hantam ke bumi, sebenarnya itu lebih aman. Atau mungkin tiba-tiba ada Black hole. planet black hole terbentuk gitu. Itu sebenarnya enggak ada ancaman-ancaman kayak gitu ya. Menurut pendapat saya gitu. Menurut kepercayaan saya Ya, gitu. benar. Justru bener yang lu bilang. Yang pertama, ya memang matahari yang paling dekat gitu ya, yang setiap hari kita lihat, yang setiap hari kita rasakan energinya, Pak. Iya. Itu nggak bisa diprediksikan. Dia bisa mancarin gelombang elektromagnetiknya yang dia semburkan gitu ya. Iya, Tapi memang untuk saat ini aman-aman aja sih so far untuk teknologi yang udah kita punya di zaman sekarang. Kalaupun terjadi kayak istilah kayak badai Carrington dulu tuh, yang sampai melumpuhkan radio, telegram saat itu. Sekarang sih udah aman. Kayak misalkan udah dipikirin lah, mulai dari satelit, terus Asteroid juga, ya kan? Kalau asteroid jauh lebih mudah diprediksi bahkan. Lo tau kan Atlas kan? Nah Atlas Di Bali. itu kan Yang di Bali. Bukan. Yang kemarin sempat rame tuh Tri-Eye Atlas. Nah Atlas itu sebenarnya nama teleskop kan, nama sebuah teleskop. Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System. Oke. Itu singkatan. Oke. Yang mana kita tuh udah bisa memetakan. Memang belum semua, tapi mostly asteroid yang udah ada di luar angkasa gitu ya, mengancam dalam tanda kutip keamanan kita di bumi, itu dipetakan sama si Atlas ini. Ada di berbagai negara. Tapi yang sebenarnya mengancam dibandingkan asteroid, jauh lebih bahaya matahari kita sendiri justru. Kayak ya tadi gue bilang, walaupun kita juga sebenarnya umat manusia udah ada beberapa wahana antariksa kayak DSO misalkan, Dynamic Solar Observatory yang punya NASA sama punya NOAA kalau nggak salah, itu yang mengamati aktivitas dan cuaca di luar angkasa kayak gitu sih, Pak. So far kita udah bisa memprediksi itu. Kalaupun akan terjadi lontaran coronal mass ejection gitu ya, atau apapun itu yang mengancam kehidupan kita di bumi, seharusnya sekarang sudah bisa ditanggulangi. Gitu. Harusnya ya. Tapi tidak tahu kan takdir Tuhan. Soalnya kan kalau dari histori kan udah pernah kejadian yang dinosaurus punah, ya kan? Itu kan asteroid itu. Asteroid besar ya kan. Tapi kan manusia belum ada tuh teknologi untuk. Iya, pada saat itu manusia bahkan belum ada. Dinosaurus juga belum bisa tuh bikin begituan mungkin ya. Benar. Dan Son sampai tadi malam baru tahu kalau itu nyata. Asteroid. Sampai tadi malam kira-kira dia baru tahu, oh ternyata hujan asteroid itu beneran ada ya, Chef. Ya bener. Pelajaran ini, ternyata nanggulanginnya pakai DART namanya. Ada misi DART-nya NASA ya kan. Jadi dia nembakin ke asteroidnya, nabrakin ya kan, supaya pindah salah satunya jalur. Nabrakin pesawat yang besarnya segede kulkas itu ya katanya. Iya, benar. Tapi FYI sebenarnya bumi juga terancam kan. Waktu itu sempat ada asteroid yang memang mau ngancam bumi di tahun 2031 sih, inget gue ya. Pernah gue bahas juga. Cuma sekarang udah turun kemungkinan untuk nabraknya. Yang awalnya sekitar 3% turun jadi 2%, terus turun jadi 0 sekian persen, dan justru sekarang malah mengancam bulan, buat nabrak ke bulan kayak gitu. Tapi walaupun kelihatannya kecil ya buat temen-temen gitu ya, cuma 3%, 2%. Sekecil apapun itu ancaman di luar angkasa, tetap itu ancaman. Berbahaya sebenarnya gitu ya. Dan kita nggak ngira-ngira kan, kayak Tri-Eye Atlas kemarin yang ramai banget dibilang kapal alien lah segala macam, tapi sebenarnya kan setelah dipetakan, setelah dilihat sama teleskop canggih dari bumi, dari luar angkasa, Space Telescope, itu cuma komet, tapi tetap aja bisa aja mengancam kehidupan kita di bumi. Benar-benar. Itu yang Tri-Eye Atlas kemarin tuh katanya ada chance menabrak bumi ya. Jauh mungkin sih. nggak? Jauh ya. Kalau mungkin yang namanya kemungkinan tetap ada, tapi kan harus dihitung sama persentase. Tapi persentasenya nggak nyampe 1% pun nggak nyampe kayaknya buat nabrak bumi. Terlalu jauh Iya, gitu ya. kecuali itu
beneran kapal angkasa ya, kapal alien gitu ya. Nah. Tiba-tiba belok gitu. Wah. Itu yang ngomong Avi Loeb ya kalau nggak salah namanya. Aduh, gua nggak tahu lagi. Itu kayak dosen dari Harvard itu ya, saya profesor Iya. Harvard yang Profesor ngomong Harvard, teori iya. itu loh. Jadi Anda nggak percaya Triai Atlas itu kapal alien? Tidak percaya. Nggak percaya Anda? Iya. Oke, Silakan. Anda menentang Profesor Harvard di sini Anda. Menentang Profesor Harvard Anda. Tidak menentang. Oh. Itu menurut kepercayaan saya. Iya. Iya. Cuci. Luar biasa. Emang banyak ya ancaman dari luar angkasa gitu ya. Soalnya kita belum ngomong alien aja sebenarnya udah segitu banyaknya. Tadi kalau ngomong soal matahari itu apa namanya memancarkan apa namanya letupan itu tadi. Plasma itu. Mungkin banyak yang nggak tahu ya kalau matahari itu selalu meledak setiap harinya. Bener sih. Iya kan? Kan kalau nggak meledak dalam tanda kutip ya, reaksi fusi nuklir justru bakalan mati gitu loh. Nggak bakalan berpijar istilahnya, dan kehidupan di dunia, di bumi ya khususnya, yang nggak bakalan terbentuk karena kita mau tidak mau ya Bergantung dengan ledakan itu. bener bergantung sama energi dari matahari. Karena kalau terjadi lagi yang apa tadi, yang Carrington ya, apa tadi? Badai Carrington Carrington tadi kalau terjadi lagi kan anggapannya dunia balik lagi ke pradigital ya kan? kurang lebih kayak gitu. Jadi Hancur anggapannya satelit-satelit. satelit hancur segala macam. Secara hancur enggak, karena dia yang dilontarkan kan energi ya Pak. Iya. Mungkin yang rusak itu kayak IC-nya mungkin ya, atau apa Itu mah kapasitor iPhone. segala macam ya. Kalau Di dalamnya HP, di dalamnya Pak. Oh, di dalamnya, ada benar-benar. komputer Iya, di dalamnya. iya, pasti. Jadi yang teknologi sekarang harusnya ya, gue juga kurang tahu nih. Bukan bidang gue juga, itu lebih ke spacecraft analis, spacecraft engineering kayak gitu. Nah, harusnya dari luarnya casingnya udah ada perlindungan khusus buat itu sih. Harusnya. Harusnya ya. Iya. Oke. Tapi kita lihat, maksudnya dari riset kita sampai sekarang masih bahaya ya maksudnya. Masih ya? bahaya karena itu tadi balik ke pradigital, dia ngabisin internet, apa listrik ya kan. Jadi secara global gitu. Nah, gue fun fact 2023 tuh gue udah pernah ngobrol. Waktu itu sempat diundang ke pengendali satelit terbesar di Indonesia. Gue pernah ngobrol tuh gimana menghadapi ancaman-ancaman itu. Nah, sebenarnya dari yang namanya satelit, kita tuh sebelum dikirim keluar angkasa, sebelum mengorbit bumi, semua udah diperhitungkan. Mulai dari fuelnya, bahan bakarnya untuk dia manuver di atas sampai 15 tahun ke depan. Umur satelit kira-kira kurang lebih 15 tahun untuk masa baktinya istilahnya. Jadi udah dipikirin tuh untuk fuelnya. Jadi misalkan dia melenceng dari orbit, nah ntar dia sesuaiin lagi, termasuk ancaman-ancaman tersebut. Udah ada mitigasinya gitu. Iya benar. Iya. Kalau misalkan main unitnya rusak, dia udah ada backupannya. Ya mungkin juga harusnya kalaupun badai matahari itu terjadi, kalau main unitnya rusak harusnya ada backupannya. Ada backupannya ya, harusnya ya. Itu berdasarkan wawancara gue waktu itu 2023. Iya. Dan mungkin sekarang udah 2026, harusnya lebih canggih lagi. Harusnya nggak lebih sih? advance lagi Yes. sih harusnya Iya, gitu iya, ya. iya. Iya. Tapi jujur ya, yang soal matahari banyak ledakan itu kayaknya banyak yang nggak tahu deh Son. Ternyata matahari itu meledak terus setiap hari, dan katanya ledakannya itu kayak bom anjing katanya. Gila. Sekian kali lebih Iya. berapa kali dari bom nuklir gitu Yes, ledakannya, yes. dan itu setiap hari secara konsisten Iya. meledak terus. Yang ditakuti kan terlalu besar meledaknya dan ngarah ke bumi kan, itu yang ditakutin kan. Iya. Itu banyak sih. Ya kan, dari energi-energi tersebut, jadi matahari tuh punya cycling, Pak. Cycling bahasa Indonesia apa? Sepeda. Iya benar juga sih. Bukan. Siklus, siklus matahari. Jadi ada saat matahari lagi tenang, solar minimum namanya, ada yang lagi berapi-apinya nih dalam tanda kutip. Nah, itu solar maksimum. Siklusnya 11 tahun sekali. Nah, sekarang ini lagi puncaknya. Dari 2025 kemarin sampai 2026 ini lagi puncaknya. Makanya kalau lu lihat banyak influencer sekarang upload video-video konten-konten mereka ke Finland, ke Norway, ada Aurora. Nah, itu produk dari hasil energi matahari tuh yang terionisasi. Mungkin di horizon, nggak nyampe di atas. Terus katanya kan gue nonton juga tuh yang ada astronot namanya Chris Hemsworth kalau nggak salah, tau gak? Yang suka jawab pertanyaan gitu-gitu. Ada bagus deh, dia bagus banget. Kan ada yang nanya gini, kalau misalkan matahari itu meledak terus setiap hari, kenapa kita nggak denger suaranya katanya?
katanya. Ledakannya kan sekian kali dari nuklir, harusnya bumi bisa dengar suaranya katanya gitu. Aduh, gue nggak pernah tahu tentang itu lagi. Oh gitu ya. Iya. Katanya sih gara-gara nggak ada udara sama sekali, jadi nggak ada suara kan di luar angkasa. Nggak ada suara, nggak ada rambatan suara ya. Nggak ada suara di luar angkasa. Medium suara untuk merambat ya. Benar, iya. Jadi lu nggak akan pernah denger. Dan kalau di bulan pun juga, lu katanya nggak ada suara sama sekali. Nggak ada suara ya? Bener-bener nggak ada suara. Jadi astronot tuh keluar angkasa itu cuma bisa denger suara walkie-talkie satu sama lain. Nah, iya. Dia nggak bisa denger suara apapun di sana, nggak ada, zero. Sunyi gitu ya. Karena udara nggak ada, ya kan. Gravitasi juga nggak ada. Suara juga nggak bisa ngerambat juga. Ya udah, gitu aja. Iya. Makanya kalau misalnya lu nonton kayak film-film tentang luar angkasa kan ada suara tembak-tembakan, misalnya katanya dia selalu nggak mungkin di luar angkasa bisa gini gitu. Apa pekerjaan paling unik di Indonesia, Son? Wah, apa tuh Siat? Iya kan. Kalau menurut gua sih kerjaan lu salah satunya, which is astrofotografi. Unik sih emang. Itu unik banget itu menurut gue. Oh iya. Pasti banyak yang nggak tahu. Bisa diceritain nggak apa yang dikerjain sama seorang astrofotografer? Nah, sebenarnya untuk gue sendiri tidak memasukkan astrofotografi ini sebagai kerjaan, Mbak. Oke. Iya, ini kayak lebih ke hobi aja. Kalau kerjaan itu astro driver ya kan? Iya. Tukang astro maksudnya, ojol Iya, astro. bener. Order dulu gue nih. Nah, sebenarnya kerjaan gue di bidang industri pangan. Itu juga sebenarnya menurut gue juga unik karena nggak banyak orang yang tahu juga mungkin ya. Di gitu industri pangan. Nah, kalau Padahal untuk industri pangan lagi thriving banget sekarang semenjak ada MBG ya masalah. asli. Kalau gue kan lebihnya ke dan mutu pangan ya Pak. Gizinya nggak tahu ya kalau Oke. bagian itu. Tapi untuk hobi gue ini nih, yang astrofotografi ini, emang kalau dibilang unik sih unik banget. Unik banget ya. Apalagi di Indonesia sendiri. Karena lagi jarang banget. Kalaupun ada, kebanyakan pada keluar mainnya karena nyari aman. Di Indo nih banyak banget tantangannya Pak. Mungkin dijelasin dulu kali ya astrofotografi ini ngapain aja gitu dulu kali ya. Pertama astronya dulu deh. Astro kan kita tahu lah ya, luar angkasa gitu. Yes. Ilmu-ilmu yang berasal dari luar bumi. Nah, fotografi ya menggabungkan astronomi itu dengan fotografi. Jadi hobi gua nih emang suka foto objek-objek yang berada di luar angkasa gitu. Oke. Kayak gitu ya. Contohnya kayak ada inilah alat yang gue pakai sekarang nih. Iya. Ada teleskop. Nah, ini cuma contoh kecil dari astrofotografi. Sebenarnya luas astro itu. Kalau untuk teleskop sendiri kan kita fokus buat lihat satu objek jauh. Kalau astrofotografi lebih luas. Jadi kayak kita foto misalkan galaksi, bentang galaksi Bima Sakti, atau fokus ke nebula atau ke planet. Nah, itu macam-macam. Tantangannya sendiri di Indo karena kita kan tropis dan lembab. Nah, sering hujan, Pak. Apalagi gue orang Bogor. Oh iya. Tantangannya hujan ya. Hujan. Kalau hujan ketutup ya maksudnya awan, ya. iya teleskop nggak bisa nembus awan masalahnya. Gue belum nemu nih teleskop rumahan yang bisa nembus awan. Kalau ada gitu. boleh deh. Atau enggak yang bisa geser awan gitu ya. Iya, Biar lebih gampang. Iya. Itu salah satunya. Salah duanya tadi sempat lo mention Son tentang pemerintah. Dia langganin ormas atau apa? Enggak dong. Belum ada regulasi khusus yang mengatur kayak polusi cahaya di Indonesia. Jadi kayak lampu-lampu masih bebas banget dan mungkin tolong bapak-bapak kalau ada pajak khusus biar dimurahin alat-alat untuk astronomi gitu ya. Karena kan tujuannya kita juga untuk edukasi ya bapak-bapak. Oh iya benar. Ada di Emangnya mahal pajak ya? Wow. Mahal ya? Mahal Pak. Buat beli barangnya itu. Asli bisa kalau masuk Indo bisa 2 kali 3 kali lebih mahal dibandingkan harga alatnya. Wow. Asli. Kayak beli mobil ya begitu ya. Kurang lebih lah. Iya kan? Padahal itu alat buat belajar gitu ya. Iya. Bahkan bukan cuma untuk perorangan. Kalau kita ngobrolin tentang alat ya, untuk institusi juga tetap mahal, Pak. Iya. Adalah, gua nggak bisa sebut institusi mana, tapi yang jelas di Jakarta itu sampai bertahun-tahun alatnya itu nggak datang. Wah. Ditahan sama salah satu ini ya. Nggak tahu, cuma Ditahan di satu gudang tertentu gitu ya. Iya. Benar. Padahal alat untuk penelitian, untuk belajar masyarakat gitu kan. Dan itu sebenarnya amat sangat disayangkan lah sampai bertahun-tahun. Maksudnya ini gitu. institusinya swasta atau Negara? Ya negara. Iya. Negara ya? Iya.
punya Pemda, masuknya punya Pemda, Pak. Masih ditahan juga. Masih ditahan. Asli. Oh, gila. Gokil. Gila banget ya. Padahal harusnya itu adalah ya untuk mengembangkan Bener. masyarakat Iya. sendiri gitu loh. Bener. Ada juga di daerah apa namanya, mungkin Pemda daerahnya harusnya speknya spek tinggi nih. Yang jadi malah spek ya Kurang. benar juga. Karena Kayak ada gitu. pemotongan sana sini Nggak maksudnya. tahu kalau gitu. Atau mungkin pikiran, kayaknya bagusan zoom HP Samsung nih misalnya. Nah, Jadi foto ya udah. bulannya lebih real nih katanya The Son ya kan. iPhone nggak bisa, iPhone nggak bisa gitu. Bisa jadi. Benar gitu ya. Terus apa lagi tantangannya? Tantangannya kalau kita setup teleskop di ruang publik mungkin ya. Karena ini hal yang masih belum lumrah di masyarakat. Iya, Oke. iya. Kayak misalkan kayak ya you know lah, kita parkir di minimarket aja kan dipintain ya. Itu dia. Dan mungkin rame. Kalau jujur gue beberapa kali pernah ngamat di ruang publik, gue seneng banget kalau misalkan sampai banyak antusias masyarakat buat lihat. Cuma yang amat disayangkan itu kayak pemalakan. Ada ya pemalakan Ada, ya? Pak. Ada. Oh, malaknya gimana maksudnya? Lu lagi naro teropong nih Ini misalnya. apa nih rame-rame gitu. Ini jujur nggak pernah gue nggak pernah gue publish secara publik gitu ya, secara luas. Ya udahlah, ini di-keep di gue aja. Ada yang oknum-oknum kayak gitu, kayak ini wilayah gue lah segala macem kayak gitu-gitu. Ada. Oke. Harus izin nih. Iya, surat izinnya segala Iya, macem. iya. Kan tujuannya kita edukasi masyarakat. Iya, Dan gue di benar situ sih. juga nggak minta duit kan, Iya. nggak minta Benar, sumbangan gitu. Bahkan Enggak. yang difoto aja bukan area situ, orang motonya Iya, atas kan. bener. Iya, Siapa benar yang juga. punya langit, Pak? Iya, makanya. Oh, gitu ya. Wah, gila banget ya. Ternyata masih ada ya minta-minta begitu ya. Ih, ada. Pakai map nggak waktu itu datang? Saya nanya aja bawa map apa enggak gitu loh. Bajunya warna apa kalau bisa tahu ya waktu itu ya? Iya, kan, Rasa makanya. jeruk, Jangan bilang atau strawberry gitu kan. Tidak cukup ya. Anda jangan bermain juga. Lagi nanti. Cuy. Kita ngobrolin minuman. Minuman, Iya, benar minuman. Nggak ada yang salah kan? Nggak ada Minuman yang rasa salah. jeruk, Nggak ada yang minuman salah. rasa strawberry. Benar Iya. gitu ya di sini ya. Jadi tantangan-tantangan ya. Jadi astrofotografer itu berarti moto luar angkasa. Bener. Fotonya itu bisa dijual nggak? Pernah nggak jual foto? Kalau untuk gue sendiri nggak public, tapi dari teman-teman banyak yang emang jual. Kebanyak sih untuk market Indo masih jarang banget. So far gue juga jual, cuma buat yang nanya aja. Buat yang nanya pengen hasil foto gue yang ini misalkan ya gue cetakin. Mau dikomersilkan Bener, misalnya. belum dikomersilkan secara luas, tapi so far bisa dijual banget. Dan kalau gue jualnya lebih ke eksklusivitas aja, jadi gue nggak jual banyak banget gitu ya. Dan di Website kan biasanya kan iya, kalau orang biasanya jual foto kalau luar kan. banyak kan sana. Cuma kalau di Indo bahkan yang foto gue di screenshot gitu. Screenshot yang screenshot sebenarnya gue nggak masalah, asal jangan dia jual lagi kayak gitu. Oke. Dan so far penonton-penonton gue ngerti lah tentang etika di ruang digital gitu ya Pak. Iya, Tapi iya, kebanyakan yang misalkan mau beli karya gue, dia DM nanya berapa, ya gue harus sesuaiin juga kan kebutuhannya, dia pengen ukuran berapa, ntar gue buatin Oke. yang benar-benar proper. Oke. Itu ada sih, ada marketnya ada di Itu sana. range harganya tuh berapa kira-kira kalau kita boleh tahu tuh biasanya misalnya wah gue pengen foto matahari dong lu fotoin gitu. Misalkan aja nih ya kan. Phil jangan ya. Jadi Range aja. range. karena di Indo ini jarang, jadi kita bebas mau nentuin harga berapa aja asal dia mau beli. Tapi lu lihat-lihat di market nggak kayak oh di market harganya kira-kira segini gitu. Ada komparasi yang lu Gue lakukan. nggak? sesuaiin sama spek yang dia pengen. Misalkan pengen pakai frame kayu, frameless atau yang bener-bener premium atau yang biasa. Nah, itu Oke. bisa jutaan lah. Jutaan ya? Jutaan. Satu foto ya? Satu foto. Gokil. Tapi bukan satu digital. foto. Gue nggak jual digital. Aset digital nggak. Iya. Aset digital lu nggak jual sama sekali untuk komersil misalnya kan di luar banyak yang mau beli itu kayak gitu. Banyak.
gue merasa foto gue masih kurang spesial sih ya. Oh, oke. Iya, Oke. mungkin suatu saat nanti. Dan di Indo mungkin pasar marketnya belum sampai se-hype itu buat beli. Oh, oke. Kalau ke luar negeri jualnya misalnya ke luar negeri Udah banyak pemain luar negeri. dan iya, sudah hebat-hebat. bener. Oh, oke. Ini di luar negeri Pak. Fun fact, teleskop yang gue punya ini di luar negeri. Hah? Ini mainan bocil. Oh gitu. Asli. Gila. Asli. Padahal harganya 1 NMAX ya harganya. Di sini. NMAX Di sini. Oh iya. Oh, di sini. Di sini. Ngeri. Tapi kalau beli di luar sepertiga NMAX lah. Sepertiga Iya. NMAX. Gila ini Sepertiganya buat pejabat. ya kan ini teleskop harganya se-NMAX ini Se-NMAX Sony. ya. Baru kan? Baru. Iya, ini belum setahun, Mbak. Gila. Februari Ini mainan kemarin. bocil di luar negeri. Asli. Oh buat hadiah ulang tahun gitu Iya, ya. hadiah Natal biasa-biasa kayak gitu. Iya kalau di Amerika emang kayak gitu sih. Iya. Kadang-kadang sekalian misalnya kayak anak kecil ulang tahun dikasih apa teleskop sama Iya, orang tuanya biasa gitu. Di sini gue nggak pernah nemu loh. Nggak pernah gue nemu ada oh nih hadiahnya teleskop ya buat kamu ulang tahun ke-5 misalnya ulang tahun ke-7. Kenapa ya Zone? Paling ada apa pakai yang apa teropong pramuka biasa. Teropong bener. Iya kan, Buat ngeliat gini. orang ganti baju ya Sony bener. Foto lu itu nggak bisa dijual keluar karena di luar tuh sudah lebih expert pada Yes. saat ngambil foto lebih Paling bagus jauh hasil fotonya. Malaysia waktu itu yang gue jual. Tapi cetak. Oh, Ke Malaysia. Oke. Karena mungkin audiens gue juga Sampai terbagi. Malaysia? Sampai Malaysia. Kurang lebih 3% Malaysia penonton gue. Kalau live Oh. streaming juga 2 sampai 2,5% yang nonton dari Malaysia. Oh. Mungkin karena bahasa yang mudah ya, lebih nyambung gitu ya. Tapi ada beberapa juga yang nonton dari luar Southeast Asia. Itu ada beberapa juga kayak di Amerika. Gue dari Astro ini jadi punya banyak temen dari Amerika ada, dari Australia ada, dari Europe ada, dari orang sana asli gitu Iya. maksudnya. asli orang dari Jepang ada. Kenal Jadi di mana? Bumble apa? Enggak bukan. Duolingo. iya, dari Astro justru karena gue suka lagi upload. pas lagi narik terus Dapat ordernya Amerika. lagi callback nih ya. Callback lagi. Lah. Lagi narik di Bali lu ya waktu itu ya. Iya, terus Nah, upload konten. Nah, kalau konten yang nggak ngomong gitu kayak misalkan gue lagi setting teleskop Jupiter. Nah, yang itu kegayatnya banyak viewers luar. oh. Dan gue lihat, wah ini astrofotografer juga nih dari luar, lumayan gede juga. Nah kita follow-followan ngobrol gitu, saling sharing. Bisa dibilang juga mereka kayak belajar buat live stream sama gue, nanya-nanya. oke. Karena gue kan live stream di TikTok Pak. Dan bisa dibilang gue bukannya sombong, gue juga nggak tahu, nggak punya datanya. Tapi bisa dibilang gue salah satu yang terbesar di dunia buat live stream Astro. Oh, buat Gua nggak punya live stream datanya. tentang angkasa gitu Iya. ya, tentang luar angkasa. Iya, Hadis luar biasa juga sekali ya. berarti gitu ya Son. Tapi gue pengen balik sedikit tentang foto tadi ya, karena gue penasaran apa foto-foto itu untuk bisa dijual kan sekarang kan banyak orang yang kayak foto-foto terus dijual dapat duit gitu kan. Itu kan banyak tuh. Tapi di website-website yang beli orang luar pastinya gitu loh. Kalau orang sini kan pasti nggak mau beli kayak gitu-gitu kan, foto nggak ada harganya bagi orang sini gitu ya. Tapi gue penasaran gitu, apakah foto luar angkasa itu ada yang palsu? Ada yang bohong gitu. Apa bedanya yang asli sama yang palsu gitu loh? Dan yang lo jual tuh yang asli apa yang palsu? Oke, jadi simpelnya gini Pak. Kalau foto luar angkasa kita tuh udah memetakan dari zaman dulu, dari zaman nenek moyang, mungkin dari zaman astronomi itu dikenal ilmu yang pertama dipelajari oleh manusia kan. Jadi semua itu udah gitu terpetakan. Iya. Rasi bintang ya atau Iya, gitu ya. awal dari rasi bintang buat tahu arah, buat tahu waktu tanam, iya. waktu Iya, benar. panen. Dulu Dan nenek moyang udah pakai itu tuh. Explorer Iya. dulu juga pakai itu tuh. Benar. Heeh. Semua itu udah terpetakan. Nggak semua sih. Mungkin sekarang juga ada beberapa hal-hal yang baru yang bisa digali lagi. Kalau misalkan ada objek yang nggak sesuai itu, nah itu harus dipertanyakan. Dan kalau di astro itu kita, bukan di astro doang, di fotografi itu kita mengenal ada EXIF kan. Lo tau nggak EXIF? Enggak. Jadi kayak misalkan lu foto, lu tahu kan ada ISO-nya, ada shutter speed-nya. Nah, di astro juga ada. Kalau misalkan dia nggak punya file itu, atau misalkan kita suka nanya, suka sharing ilmu sama astrofotografer lain, ini tekniknya apa nih yang diambil, dan pengen tahu dong EXIF-nya kayak gimana. Nah, kalau dia nggak punya gelagapan jawab itu, tuh bisa dipastikan fotonya palsu. Jadi misalkan di
di Astro itu ada beberapa macam teknik kayak misalkan stacking. Jadi kita ngambil foto satu objek banyak, Pak. Kayak gue misalkan foto planet atau bulan. Planet deh yang kemarin baru gue upload itu Jupiter, itu 2000 foto. Oh, ini sama nggak dengan komposit itu? Foto Nah, itu beda komposit. lagi. Itu sama beda juga, lagi ya. Itu sama juga untuk komposit. Kalau ini stacking. Jadi satu objek kita ambil sama ada video juga bisa, foto jepret atau video dipanjangin, ntar dari 2000 frame itu digabung untuk dapat gambar yang paling maksimal dari satu objek. Kayak gitu. Itu namanya ada teknik lucky imaging. Jadi kan kita tuh nggak tahu, kadang-kadang awan datang lewat di depan objeknya itu kapan. Namanya makanya disebut lucky imaging. Itu ya hoki-hokian, dapat yang bagus, jelek, nanti masukin ke software pengolahan datanya, yang bagus diruntutin, yang jelek. Nah, yang jelek ntar dibuang. Misalnya dari 2000 foto yang kemarin itu gua ambil cuma 50%, jadi 1000 foto digabung, ntar diseleksi lagi, baru ntar keluar gambarnya. Ini kayak seleksinya gitu. Manual atau pakai software? Oh, pakai software ya. Oke. Jadi ada algoritma khusus. Tapi sebelum dilanjut nih, gue pengen nanya dulu. Maksudnya ini cara motonya itu seperti apa sih? Misalnya pakai teleskop ini gitu. Lo punya kamera, terus apa yang lo lakukan? Jadi macem-macem. Kalau yang udah pro banget, gue belum pro banget sih. Gue udah bilang alat-alatnya walaupun udah segede ini, kebanyakan kalau yang udah pro itu dia pakai teleskop, pakai mounting kayak gini, guider, biasanya ada guider scope. Jadi teleskop itu buat objeknya, guider itu udah untuk nge-guide si motornya ini, si mountingnya buat ngikutin terus objeknya. Kan bumi muter kan, bumi bulat kan, lu percaya bumi bulat kan? Percaya bumi bulat. Kita tapi sampai pagi nih. Kita bakal lanjut ke sana nanti, tenang aja. Tenang aja. Ya, terus. Nah, atau jangan-jangan lu belum datar nih. Tunggu aja nanti. Oke, lanjut dulu. Kita tunggu nanti ya. Oke, lanjut. Kan bumi berputar. Jadi objek langit gerak, makanya butuh guiding. Si teleskopnya bakal ngikut terus tuh. Terus biasanya jadi teleskopnya akan bergerak sendiri ya? Iya. Oke. Terus ada kamera, biasanya Astrocam. Jadi perbedaan kamera biasa sama Astrocam itu, kalau kamera biasa dia panas karena kita ngambil satu frame biasanya 1 menit 2 menit untuk satu foto deep sky, untuk satu foto gambar karena galaksi. butuh cahaya yang banyak, banyak di Astro tuh. Nah, bedanya kalau di Astrocam dia punya fan cooling. Biar dia punya sensor nggak kepanasan. Kalau sensor kepanasan, dia bakalan ada pixel kayak noise gitu. Salah satunya juga stacking itu untuk nutupin noise yang itu. Iya. Tapi di dalam teropong ini berarti sudah ada Astrocam ya? Enggak, itu beli lagi, Pak. Nih, gue jelasin dulu ya. Jelasin secara simpel ya. Ada teropong, udah beli misalnya. Tabung beli sendiri. Eyepiece beli sendiri. Si diagonalnya beda lagi jualnya. Ininya beda lagi. Guidingnya juga beda lagi. Jadi kalau yang beli satu paket kayak gitu, itu biasanya kayak teleskop amatir buat cuman ngeliat doang. Buat ngeliat doang lah. Tapi bisa juga difoto pakai ada alat khususnya buat attach si handphonenya. Converter gitu lah ya, jenis converter gitu ya. Converter buat kamera ada juga. Kalau gue sih so far masih belum kebeli Astrocam, Pak, mahal, Pak. Berapa harganya, Bang? Bisa satu ini. Gitu. Tadi yang Max ya? Berarti ya? Iya. Iya benar. Satu LCGC berarti kalau gitu. Iya. Terus? Nah, gue masih pakai handphone biasa sama kamera biasa, kamera mirrorless biasa. Terus pakai converter buat masukin ke si eyepiece, lubang eyepiece-nya di sini. Kayak gitu. Jadi lu punya kamera, terus pakai converter, ya udah ngambil gambarnya dari teropong itu gitu ya. Oke. Berarti kayak gitu caranya. Terus balik lagi ke yang tadi lu sempat mention tentang komposit ya. Nah, di Astro juga gue yakin di fotografi manapun juga teknik komposit juga dipakai. Ada juga bracketing. Istilahnya juga kalau bracketing itu kayak misalkan gue foto bulan biar HDR, biar dia ada kayak cahayanya bagus banyak, lah. Iya, cahaya banyak. Kita ngambil 5 foto yang gelap banget, sedang, terus yang normal, overexposure, yang overexposure banget digabungin. Nah, itu
ada juga teknik bracketing itu, misalkan gua ngambil hari ini planet Jupiter, besok planet yang lain gitu, nanti digabungin jadi sederet. Nah itu komposit. Nah, itu masih dilegalkan, itu masih boleh. Benar. Karena NASA sendiri sering melakukan juga kan. NASA sendiri sering melakukan. Tapi yang nggak dibolehin, lu tau lah, di fotografi juga pasti nggak dibolehin yang namanya komposit. Kalau lu ngambil nggak ada objeknya, tiba-tiba ada. Nah itu nggak dibolehin. Misalkan lu foto di tepi laut nih, di pantai, lu foto ke langit, tiba-tiba belakangnya ada komet. Nah itu nggak boleh. Nambah-nambahin ada ya. bintang-bintang juga nggak boleh, karena bintang-bintang tuh nggak kelihatan harusnya ya. Benar. Terus bulan sabit nih, ada bulan sabit terus di depannya ada pelangi, itu juga nggak boleh. Kayak gitu. Kan itu dia foto nggak ada objek itu kan. Benar. Nah itu lebih, maksudnya bukan ke astrofotografi, itu lebih ke apa ya, teknik editing aja sih. Kalau di coloring boleh nggak di coloring? Wah, warnanya saya bikin bagus supaya ini supaya orang tertarik. Gitu. Sebenarnya kalau kita ngomong warna nih ya, spektrum warna anjay. Luar angkasa ini kita nggak tahu, objek-objek langit di luar angkasa itu nggak tahu warnanya apa. Tergantung kita nangkepnya pakai spektrum warna apa, infrared kah, atau pakai sinar X, sinar gamma, atau cahaya tampak. Kalau misalkan perspektifnya pakai cahaya tampak, ya harusnya sesuai sama yang didapat sama sensor. Tapi kalau misalkan gua ngambil gambar ini misalkan Jupiter, NASA ngambilnya pakai infrared. Nah dapat tuh gambar infrared Jupiter. Nah itu memang kayak gitu warnanya, karena yang diambil pakai spektrum infrared. Tapi kalau misalkan tiba-tiba gua ngambil pakai spektrum warna biasa gitu, visible light yang kita lihat kan Jupiter kayak gini ya warnanya. Tapi tiba-tiba gua olah jadi dirubah jadi warna pink. Nah itu kan udah penipuan juga namanya. Kayak gitu. Tapi ada juga yang fotoin misalnya langit biasa, jadi harusnya warna biru jadi warna pink, tapi nggak real. Bisa sih langit warna pink, tapi dia pengen jadi estetik jadi warna pink. Itu jatuhnya bukan lebih ke astronomi, bukan astrofotografi. Itu kayak cuma ya seni kali ya. Lebih ke seni aja kayak gitu. Soalnya gue pernah dengar katanya luar angkasa itu kan banyak kan nggak kelihatan kasat mata kan. Bener. Nggak kelihatan. Jadi semuanya kayak ya kelihatannya nggak ada apa-apa aja gitu. Jadi kayak tadi spektrum gitu diwarnain sendiri katanya. Ini sesuai beda lagi kayak nih. misalnya ada gas apa. Iya, hidrogen warnanya merah. Yes, oksigen, ada sulfur. Nah, kalau untuk itu beda lagi istilahnya. Ada yang namanya band, gue lupa istilahnya apa tuh. Jadi memang dia ngambil Juicy spektrum. bukan Juicy Lucy. Tadi katanya band tadi bukan. Beda ya lanjut. Misalnya kita pengen ngambil hidrogen, biasanya warna merah hidrogen. Tapi kalau kita lihat langsung ya itu nggak ada warna itu. Nggak ada warna merah. Karena mata manusia nggak dirancang untuk ngelihat hidrogen. Maksudnya kalau di foto-foto itu kan kayak wah di luar Mars warnanya merah. Kalau Mars emang merah. Mars emang merah ya? Iya. Dilihat pakai teleskop juga merah, karena merahnya itu bukan hidrogen tapi karat. Karat. Debu apa diberi itu ya? Ini besi oksida. Besi oksida benar. Iya. Jadi warna itu kita tergantung pengen ngambil apa. Kayak misalnya teleskop bisa gue setting narrow band. Nah, gue udah inget narrow band. Misalkan pengen ngambil cuma spektrum warna si hidrogen aja untuk dapat gas hidrogen. Itu kalau nggak salah ya 600-an nanometer, gue lupa nomornya berapa, 600-an nanometer buat si hidrogen, ada grafiknya gitu ya. Jadi diambil cahaya dari atom hidrogen. Terus itu buat dapat merah. Ada yang dari oksigen. Itu setupnya dari teropong ini? Iya. Tapi jujur gue gak punya pak. Itu satu filternya aja itu mahal. Asli. Gila. Jadi teropong ini bisa dipasang-pasangin filter gitu ya? Ada filter-filternya di bagian eyepiece-nya itu bisa di attach gitu. Jadi bisa dibilang hobi ini lebih mahal dari golf ya? Bisa dibilang kayak gitu. Iya. Tapi istri tahu ya tentang harga ini semua ya tapi ya? Enggak, ini murah kok. Jadi dijual sama istri kan. Kalau matahari warnanya apa? Putih. Kalau visible light, kalau kita lihat putih. Kenapa kalau kita lihat warnanya oranye? Tergantung lu lihatnya di mana. Kalau lihatnya di horizon oranye. Iya. Kalau lu lihatnya di Mars biru. Biru. Matahari. Tergantung atmosfernya ya. Iya.
Oke. Tahu dari mana? Ada kan nggak ada fotonya? Ya, nggak ada. Emang Anda pernah ke Mars? Nggak buat teori. Oh, bukan nih. kan manusia udah berhasil, bukan manusia, sorry, umat manusia sudah berhasil mendarat di Mars Oh iya. dalam bentuk Rover. Kayak gitu. Awak ya. Bukan manusia ya berhasil belum mungkin manusia belum ya. Untuk saat ini Yes. masih belum dan kayaknya agak jauh ya kayaknya ya. Tapi nanti kita sampai ke Kayaknya sana. nggak jauh-jauh banget sih mungkin. Masa sih? Mungkin di kehidupan kita nih udah mulai. Masa iya? Bulan Sebelum ke anak cucu kita kayak kita masih hidup masih udah bisa ngelihat manusia ke Mars mungkin. ke bulan aja terakhir tahun 1972 men udah nggak ada lagi abis itu kan. Udah besok lu tau nggak gue diundang NASA buat gue diundang NASA ke Amerika, Pak. Sorry, ini NASA apa Nasar maksudnya NASA. tadi? NASA, gue diundang NASA. Gue diundang NASA buat misi Artemis 2 Sumpah, Februari iya, besok. Misi Artemis 2 ini maksudnya apa? Lu diundang ke seminarnya kah atau lu naik ke roket maksudnya? Enggak, enak juga ya. Iya, makanya. Buat ngelihat peluncurannya misi Artemis 2. Oh gitu? Iya, Di Amerika? asli. Ih, gokil. Bulan Februari. Gokil. Tapi kagak dibiayain. Jadi gue nggak ikut ke Amerika. Oh, Jadi maksudnya gua nggak cuma dibiayain sayang dari banget. negara maksudnya gitu? Kita lanjut aja. Emang nggak bisa minta gitu kan? Nah, Gue nggak tahu karena gue nggak punya akses ke sana, Pak. Oke, Iya, tolong Anda Pak, tolong Anda ini ya Tolong, anak Pak. muda berbakat ini Iya. Pak, tolong dibantu Yang lah. NASA tapi nggak bisa berangkat. Nggak, iya. Aduh. Parah sekali begitu. Tolong minta tolong bokap lu bokap lu suruh bayarin gak apa ya. Boleh. Boleh. Misi Artemis 2 tuh kemana? Mau kemana? Jadi misi Artemis 2 ini bakal ngirim 4 orang astronot. Salah satunya ada astronot dengan kulit berwarna karena sebelumnya oke. orang kulit putih mulu kan. Ini bukan rasis ya. Iya. Yang Nah, ini ke- kenyataan aja. iya. Dan orang luar Amerika, ada Iya. orang Kanada yang dikirim dan perempuan pertama yang mengorbit bulan, belum mendarat Orbit. bulan, baru ngorbit di orbit bulan. Nah, di misi Artemis selanjutnya, di misi Artemis 3 baru mendarat sekitaran tahun 2028 kalau nggak ada kendala. Tapi kenapa maksudnya kok manusia udah nggak pernah mendarat di bulan lagi setelah misi-misi Apollo itu? Mahal, Pak. Iya betul mahal. Tapi dilepas dari manusia yang nggak mendarat di bulan, kan udah ada beberapa wahana antariksa dan total sekarang harusnya 7 atau 6 negara yang udah mendarat ya. Enggak, 6. Soalnya Israel bukan negara. Asik. Iya. Bisa. Iya. Gua 6 nggak negara ngerti. ya. Itu bukan negara. 6 Sampah negara. itu. Itu soal politik ya, itu nanti Iya, di lain iya. waktu Di gitu lain ya. waktu. Iya, saya juga anggap negara, tenang aja. Iya. Jadi apa? Udah lama sekali ya manusia nggak pernah nginjekin kaki di bulan lagi gitu. Nah, karena itu kenapa? mahal sekali alasannya. Mahal, resikonya tinggi dan tujuannya apa? Nggak ada kepentingan ya. Iya, nggak ada kepentingan. Nah, sekarang kenapa digencarin lagi? Emang di bulan nggak ada tambang emang? Katakan kalau zaman dulu kan pas ke bulan ngebawa batunya sampai 300 kilo. 300 kilo sekali Iya kan? pulang ya kan? Iya. Tapi apa? Nggak ada batu bara di sana. Oh iya benar. Nggak ada minyak. Emang nggak bisa dijual itu emang yang 300 kilo. Iya kan? Mahal juga loh batu dari bulan, pasti banyak yang mau beli tuh. Iya nggak sih? Iya sih, gue juga pengen sih. Iya kan? Pengen kan lu pasti kan? Kayak keren aja gitu kan. Iya. Nah, Tapi terlalu yang mahal. hiasannya aja mahal banget kan? Gimana yang batu bulan kan? Nah, itu dia yang asli ya. Iya, kayak astronot siapa waktu itu nggak usah jual itu deh. Misalnya kayak astronot siapa waktu itu yang nulis nama anaknya tuh di bulan ada ya kan? Ada. Iya. Nulis inisial anaknya. Foto Mau nggak lo bayar tak istri lu inisialnya ditulis di bulan coba? nggak usah lah. Kalau lu sih nggak mau kayaknya. Iya. Cuman maksudnya banyak kan yang mau kan pasti kan. Pasti banyak dong yang mau, yang kaya yang punya duit ya kan. Iya. Cuman ya terlalu mahal gitu ya. Terlalu mahal. Dan kenapa sekarang mulai eksplorasi ke bulan lagi? Karena sekarang udah ditemuin air. Justru yang lebih mahal di luar angkasa itu air. Oh. Dibandingin emas, oil. Kenapa bisa air? Karena dari air H2O itu bisa dipakai buat kehidupan, buat menunjang kehidupan. Oh. Hidrogennya bisa jadi bahan bakar buat roket, oksigennya buat kita, dan airnya of course buat diolah. Konsumsi. Iya, konsumsi buat tanaman segala macem. Nah, itu
diteliti katanya di kutub selatan bulan terdapat air dalam bentuk es. Makanya sekarang banyak lagi yang berlomba-lomba buat ke bulan. Dan bukan cuma Amerika aja, bukan cuma NASA aja. Setelah 50 tahun tuh ya. Yes. Butuh 50 tahun itu singkat sebenarnya. Masa singkat 50 dong. tahun? Belum nyampe 100 tahun kan? Iya belum nyampe emang. Tapi cukup lama sih itu. Cukup lama untuk umur manusia. Iya sih. Iya kan? Kalau untuk universe kayaknya loncatan terbesar juga kan terjadi sekitar beberapa ratus tahun ini. Sebelum-sebelumnya kan kita nggak tahu, manusia nggak tahu tuh bisa eksplorasi luar angkasa. Iya kan? Space exploration ya. Tapi sebelum kesana, gue sebenarnya agak curiga gitu. Kenapa manusia nggak pernah ke bulan lagi sejak tahun 1972? Bukan cuma gue dong bahkan yang curiga. Pasti penonton juga ada yang curiga dan juga banyak orang lain yang curiga sehingga berpikir bahwa NASA jangan nggak pernah ke bulan lagi sama sekali. Menurut Anda, NASA tuh beneran pernah ke bulan apa enggak? Lu percaya nggak? Enggak, menurut Anda dong. Oke. Menurut Anda. Gue percaya. Lu percaya? Percaya. Kenapa? Total bukan cuma 1-2 misi doang kan? Total udah 12 astronot. Seingat gue yang udah mendarat ke bulan. Dan itu dibuktikan dari LRO, Lunar Orbiter. Itu semuanya udah terpetakan bulan, termasuk sisi jauh bulan. Lunar modulnya masih ada. Jejak-jejak kakinya tuh masih ada. Jejak-jejak kakinya masih ada. Jejak rovernya tuh masih ada. Itu satu. Oh enggak, tapi itu kan LRO punya NASA. Oke. Chandra yang kemarin dari India itu juga memoto. Terus wahana antariksa Jepang punya juga berhasil foto. Gue ada buktinya, ntar gue kasih di fotonya. Dan ada seorang astrofotografer yang punya teleskop gede. Itu seinget gue, cuma gue lupa ntar ada apa enggak, fotonya masih gue simpen apa enggak. Itu dia berhasil dapat misi Apollo 15 yang rovernya itu dapat. Di fotonya dia pakai teleskop yang berapa inci ya? Gue 20 inci kalau nggak salah. Orang Australia. Gue lupa akunnya siapa. Ntar kalau misalkan gue masih ada filenya, ntar gue share deh. Boleh. Sama ini juga ya, katanya masih ada alat yang ditinggal di sana ya, yang dipakai untuk ngeproyeksi pergerakan bulan ya. Apollo apa namanya? Retroreflektor. Laser itu buat retroreflektor buat tahu pergerakan bulan, terus jarak bumi bulan itu iya. Makanya lagi rame juga kan katanya bulan menjauh sampai 2 cm per tahun, itu juga kan salah satunya alat itu. Yang bisa tahu itu karena alat itu gitu maksudnya laser, ya. Kalau misalnya emang nggak pernah ke sana ya siapa yang naruh gitu ya. Itu dia. Iya. Tapi kan banyak orang yang bilang katanya, "Oh, ini fotonya palsu," katanya ya kan. Studio nih. Benderanya kok berkibar sih katanya ya kan. Harusnya kan di sana kan nggak ada gravitasi, benderanya harusnya nggak berkibar dong gitu. Hei kalian. Kan itu ada rod. Ada tiang, Pak. Yang ngibarin itu bukan karena berkibar ada anginnya gitu kan. Tiang penyangga, cuy. Tiang penyangga. Oke. Dan goyang itu kan kelihatan banget itu goyangnya gara-gara tiangnya gerak, bukan karena ada angin. Itu semuanya udah ada penjelasan secara rincinya. Tapi ya itu kembali lagi ke masing-masing orang mau percaya atau tidak ya. Tapi yang jelas udah ada buktinya dan negara lain juga mengakui. Dan yang terpenting gini, NASA itu kan bukan satu orang, Mbak. NASA kan bukan cuma Neil Armstrong, timnya banyak dong. Iya. Kalau memang bener NASA membohongi seluruh dunia, masa sih kagak ada satu orang yang spill gitu loh. Cepuin gitu. Siapa tahu secret mission kan untuk mengalahkan Rusia pada saat itu. Nah, jangan sampai Yuri Gagarin yang menang pada saat itu ya kan. Uni Soviet ya. Nah, itu dia. Buktinya Rusia aja mengakui musuhnya. Iya kan. Anggapannya selama perjalanan itu kan Uni Soviet juga pasti mantau kan. Dia ngeliatin pakai teleskopnya, pakai apa segala macam. Ternyata berangkat. Kalau misalkan dia emang berkompetisi, waktu itu kan lagi perang dingin kan. Saat itu. Nah, kalau memang berkompetisi, lah kok musuhnya ngakuin. Simple. Iya. Tapi itu buktinya apa, salah satu astronot yang ngaku mendarat di bulan di Uber suruh apa sumpah di atas Injil malah digampar orangnya. Lalu lu kalau disuruh sumpah di atas Injil mau enggak? Pak. Kan gua Al-Qur'an dong harusnya kalau gua. Dia kan Zeus. Hah? Dia Zeus. Oh gitu. Seingat gue dia Zeus. Si Bas. Bas Aldrin. Lu disuruh di atas Injil. Iya. Ya nggak apa-apa kan. Kalau di atas Al-Quran baru gue deg-degan.
Kan gue Islam soalnya. Iya. Gue juga Gitu gak ya. mau kalau disuruh sumpah di atas Injil kan beda kitabnya. Oh, iya. Berarti bukan karena saya tidak berani bersumpah. Karena Kan dia sebenarnya saya udah tidak ke ditanyain situ. sebelumnya udah banyak, Pak. Bisa dicari deh. Nah, Oke. permasalahannya orang-orang yang itu cherry picking gitu, ngambilnya cuma bagian itunya aja, yang lainnya disingkirkan. Sebenarnya dia mungkin sangat mengganggu sebelumnya Yes. gitu kali ya. Lagi bete kali nggak tahu, lagi ribut sama istrinya gitu kan. Ya kan. Sama ini apa nggak ada fotonya tuh belakangnya tuh ada bintang-bintangnya apa nggak salah ya? Yang bikin rame gue lupa deh. Oh, nggak ada bintangnya. Nggak ada background gelap bintang, bahkan, gelap. gelap Iya. gulita. Sekarang lu atur itu kan bulan lagi siang hari ya. Gue pakai teleskop aja gelap banget, Pak. Pakai teleskop dari bumi aja, kalau gue settingan teleskopnya exposure-nya, kalau lu ngerti kamera nih ya, belajar aja dulu kamera deh biar ngerti nih. Kalau gue fokusin si teleskopnya ke benda yang terang, otomatis backgroundnya gelap dong, yang lebih redup gelap dong. Benar. Iya. Bahkan pakai teleskop dari bumi aja kayak gitu. Tapi kalau misalkan gua naikin exposure-nya jadi overexposure, bulannya nggak dapet detail, tapi background bintang di belakangnya kelihatan. Itu udah gue buktiin dari bumi. Begitu juga sama kayak di bulan. Kalau misalkan pas lagi mendarat itu Apollo 11 sampai Apollo berapa 17 ya. Seingat gue di tahun 72 itu dia mendarat di sisi siang bulan, sisi terangnya bulan kan. Which is bulan pada saat itu sedang terang sekali. Lagi terang banget. Nah, kalau kita foto langit di siang hari, bintang kelihatan nggak? Satu-satunya kelihatan bintang harusnya. yang kelihatan cuma matahari. Benar. Iya kan? Apakah bintang itu nggak ada di langit? Ada. Bahkan kalau langit lagi cerah sebenarnya itu Venus, Jupiter, Saturnus, Merkurius itu masih bisa dilihat pakai teleskop, Pak. Kalau bener-bener nggak ada awan. Cuma yang nggak memancarkan karena cahaya matahari begitu terang kan, makanya langit siang warna biru. Begitu juga terjadi di bulan. Kalau lu foto di siang hari pas bulan, kalau kameranya fokus ke objek yang terang, otomatis background yang lebih redup mengikuti. Tapi kalau misalkan dia ngambilnya overexposure, mungkin aja belakangnya kelihatan background si bintangnya. Nah, buktinya dari mana? Kan sekarang udah ada ISS, International Space Station. Yes. Ada Tiangong juga, China Space Station. Itu kan udah banyak foto. Ngambil dari sisi overexposure, bintang-bintang itu kelihatan. Oh iya. Kayak gitu. Dan NASA juga kan live streaming 24 jam ya di itu yang di ISS itu kan kelihatan, bisa dibuktikan kayak gitu. Ya, saya juga selalu nonton si live streaming NASA memang tiap hari. Oh iya, benar. gue gak begitu ini sih karena cuma jaraknya 400 km doang kan. Kalau ISS itu kan jadi sama bumi ya beda tipis lah. Beda Jadi tipis lah. mending nonton live streamnya Bima aja. Di Instagram aja Iya, pada NASA gitu cuma beda ya. 400 kilo kok. Benar sih, benar. Iya kan? Saya juga sebenarnya saya tuh tidak percaya. Maksudnya saya tuh percaya bahwa NASA tuh pernah mendarat di bulan. Oh. Dan saya sudah tahu tadi jawaban-jawaban tapi kan nggak seru kalau gitu. misalnya. Iya. Gak seru dong kalau misalnya. Iya, gue harus jadi devil's advocate biar penonton Harusnya gue. lu nentang, nggak bisa gitu. Iya. Cuman karena gue percaya jadi segitu aja devil's advocate-nya. Iya. Kalau yang devil's advocate-nya panjang punya Ferry Irwandi aja kalau itu ya. Iya. Saya menunggu nih diserang nih padahal. Ntar kalau mau komentar nih, gue diserang nih. Nah itu dia ya kan. Karena emang banyak yang gak percaya gitu. Banyak banget. NASA tuh. Banyak banget. Terus habis itu ya itu tadi. Maksudnya kok 1972 terakhir. Yes. Kenapa gak datang lagi gitu. Nggak diundang kali ya bulan. Nah kan. Sekarang ya lebih kan? banyaknya datang bulan kan. Nah. Bukan datang manusia. Make sense dong. Ini yang nanti minta dikat habis ini nih pasti. Yang gini-gini nih. Yang gini-gini nih pasti nih. Kalau bumi datar versus bumi bulat, buat lo yang mana yang benar? Fun fact nih, gue ceritain dulu ya. Oke. Gue suka sama mitologi perbintangan Indo karena Oke. itu jarang diekspos dan itu yang nggak dicatat. Jadi nenek moyang kita dulu jarang banget nyatet. Lu pernah denger gak ada kehidupan. planet-planet yang selain bumi ini maksudnya yang punya kehidupan di dalamnya? Pernah denger gak? Kalau dibilang space tourism ada apa enggak ya sudah ada. Udah ada. Tapi belum bisa turun ke planet. Yes. Bahkan bulan aja belum kan? Iya. Nggak usah sampai planet dulu. Bulan aja belum. Iya. Next 2028 kalau nggak diundur. Oke, coba kita lihat nanti ya Son ya. Artemis tadi ya. Artemis 3. Pertanyaan terakhir nih, kenapa manusia tuh lebih senang explore luar angkasa daripada explore laut gitu? Karena laut itu sampai sekarang bahkan cuma 30% ya Son ya, baru dieksplor 30 25 20 bahkan 20%.